merasakan saat sedang seru-serunya liburan atau beraktivitas badan mendadak lemas? Nah, pada saat badan kurang fit, tiba-tiba muncul demam. Wah, rasanya nggak enak banget ya. Bicara tentang demam, beragam cara dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh. Oh, yang pasti kalau nurunin panas sih ya minum obat, terus minum air teh panas, ya kan, atau jahe atau apa, terus kita tutup itu sampai keringetan, nanti biasanya akan turun sendirinya. Kan itu imun ya biasanya. Ya udah itu aja sih, paling paracetamol gitu. Terus diapain tuh tadi? Dikompres gitu. Udah gitu aja sih. Kalau saya sih biasa, emang saya kan anti obat ya, ada alergi. Jadi saya kalau itu istirahat sama minum air putih aja. Bagi Anissa, saat anaknya, Almer, demam, kunci utamanya adalah tidak panik. Untuk menurunkan suhu tubuh putra sulungnya tersebut, ia biasanya memakaikan baju sang buah hati dengan pakaian yang senyaman mungkin. Membuat suhu ruangan tetap sejuk dan memperhatikan sirkulasi udara kamar, hingga mengatur asupan makanan dan minuman agar tubuh tidak lemas. Terus kita kasih makanannya yang bisa ningkatin daya tahan tubuh, mungkin sop, nasinya juga jangan yang keras kayak gitu. Terus kita bikin dia rileks. Terus yang paling penting sih jangan diselimutin, jangan pakai baju tebal panas gitu. Kenapa? Karena nanti hawa tubuhnya tuh nggak keluar. Di masa pandemi COVID-19, Anissa mengaku dirinya semakin waspada jika ada anggota keluarganya terkena demam. Pandemi ini, kalau anak saya panasnya lebih dari sehari, saya pasti antigen dulu, yang drive-thru. Karena untuk menghindari kalau seandainya anak kita ternyata virus yang gampang menularkan. Dan juga saya biasanya kalau anak saya sakit, saya pasti pakai masker. Demam bisa menyerang siapa saja, usia anak hingga dewasa. Demam adalah respon tubuh terhadap infeksi serbuan benda asing seperti bakteri atau virus. Ketika ada suatu bakteri atau virus atau parasit yang menyerang tubuh manusia, tubuh ini memiliki suatu mekanisme pertahanan. Beragam upaya kerap dilakukan masyarakat untuk menurunkan demam. Salah satunya adalah dengan mengompres dengan air dingin. Benarkah? Nah, agar tidak salah kaprah, berikut penjelasan medisnya. Ya, yang paling benar ketika membantu mengurangi demam adalah kompres dengan menggunakan air hangat. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia, di otak tepatnya ada namanya termoregulator. Jadi regulator di dalam tubuh manusia letaknya di hipotalamus, di bagian otak manusia. Sifatnya dia sebagai regulator. Jadi ketika badan kita demam, nah regulator ini akan bekerja sebagai alarm. Oh, ternyata badan kita demam. Jadi ada upaya dari badan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tergantung kondisi yang terjadi. Lalu benarkah saat demam tidak boleh mandi? Mandi disarankan menggunakan air hangat juga, karena ketika mandi pakai air dingin, itu pasti anaknya akan menjadi menggigil dan suhunya akan lebih tinggi lagi. Kemudian, benarkah dengan memakai baju dan selimut tebal bisa memicu keringat dan membuat suhu tubuh bisa turun? Tapi hal itu tentu salah, karena ketika badannya ditutup dengan selimut atau jaket yang sangat tebal, akan menyebabkan panas itu terkumpul di luar permukaan kulit sehingga tidak bisa membantu penurunan demam. Bener gak ya kalau demam perlu diobati dengan obat demam juga antibiotik? Manusia itu memiliki mekanisme pertahanan yang sangat bagus. Virus ini sifatnya dia bisa hilang sendiri selama 3-7 hari. Nah, jadi pentingnya pemberian antibiotik ini sangat diperhatikan, karena antibiotik itu hanya diberikan ketika ada suatu tanda-tanda dari infeksi bakteri. Nah, jadi kalau misalkan hanya demam yang terjadi 1-3 hari, sebaiknya tidak perlu cemas, cukup diberikan obat penurun demam seperti paracetamol. Ada pula yang menyebut demam hingga 40 derajat dan kejang bisa merusak otak. Benarkah? Ada beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa suhu di atas 42 derajat Celcius itu bisa menyebabkan kerusakan otak. Tapi pada kenyataannya dan pada yang terjadi saat ini, jarang sekali kejadian suhu itu mencapai 42 derajat Celcius. Masih 40, itu masih oke, masih aman. Demam harus ditangani dengan tepat.
Caranya, mengompres tubuh dengan air hangat pada dahi dan ketiak. Beri asupan cairan tubuh agar tidak dehidrasi. Hindari selimut dan jaket tebal, serta jika akan memberikan obat, berikan sesuai umurnya. Niko menambahkan, untuk mencegah demam yaitu dengan asupan kebutuhan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, serta pastikan jam tidur selalu tercukupi. Indrayani Laksmi, Probokus Hartoyo, Jakarta. Usai jeda,